walaupun minyak unta lahir di pinggir Mekah, Ka'bah maksudnya, itu tetap haram kalau isinya minyak babi. Walaupun namanya susu beruang, ya, tapi isinya susu sapi, iklannya naga, nah gitu kan, yang minum manusia, tetap itu halal walaupun namanya susu beruang. Anak saya itu nanya, "Abah, ini susu beruang halal kah?" "Halal." "Tapi kan beruang haram." "Itu bukan susunya beruang, nak, itu sapi, cuma cap beruang. Lagian gimana cara merah susu dari beruang kalau nggak dicakar orang masih beruangnya kan?" Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, fa innahu la hawla lana wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Istiqlal yang insyaallah semuanya dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa kita itu sekarang hidup di akhir zaman. Begitu paling tidak Rasulullah SAW membahasakan tentang kehidupan kita hari ini. Dan demikian juga para ulama telah menjelaskan kita itu sudah berada di penghujung zaman kehidupan umat manusia, bahkan mungkin alam semesta. Nah hadirin, di antara fenomena yang akan terjadi di akhir zaman adalah terbolak-baliknya nilai, tertukarnya sebuah ukuran, yang mana sesuatu yang di masa lalu itu dianggap sebagai sesuatu yang berwarna hitam pekat, justru di zaman kita hari ini dianggap oleh orang warnanya putih. Atau bila di masa lalu warnanya putih kemilau bersih, di masa hari ini dianggap warnanya hitam atau minimal abu-abu. Yang benar bisa salah, yang salah dianggap benar. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang terkenal yang sering disampaikan oleh para mubaligh kita, Rasulullah SAW mengingatkan dan menggambarkan keadaan ini. Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan tiba masanya di akhir zaman itu, kehidupan umat manusia, tahun-tahun yang penuh dengan khadda'at, itu terjemahannya penipuan, atau mungkin bahasa halusnya penuh dengan pencitraan, Bapak Ibu, penuh dengan topeng. Yang dalam zaman seperti itu kata Nabi SAW, yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzibu fihas shadiq. Orang yang jujur akan dianggap pendusta, dan pendustanya akan dianggap orang jujur. Nah, ini kan parah jemaah. Antara jujur dan dusta itu dua sisi yang berlawanan. Kok bisa ketukar? Orang jujur dianggap pendusta, sebaliknya para pendusta-pendustanya dianggap orang jujur. Kenapa? Karena pandai pencitraan, karena pandai berkamuflase, karena pandai mengemas bungkus dan memakai topeng.
Lebih mengerikan daripada itu, tidak cuma sekedar yang jujur dianggap pendusta, yang pendusta dianggap jujur. Rasul melanjutkan sabdanya, wa yukhawwanu fihal amin wa yu'tamanna fihal khain. Orang-orang yang amanah justru dituduh, dianggap sebagai apa? Sebagai pengkhianat, sebagai musuh bangsa, dicap radikal, anti NKRI. Namun sebaliknya, jemaah dimuliakan Allah, para orang-orang yang pengkhianatnya, ya kalau tadi orang jujur dianggap pengkhianat, ini sebaliknya, para pengkhianat-pengkhianatnya, maling-malingnya, koruptor-koruptornya, itu dianggap apa? Mereka diberikan amanah, diberikan jabatan, diberikan apa? Diberikan kepercayaan untuk mengurusi urusan umat atau orang banyak. Ini kan mengerikan, Pak. Saya kira-kira kalau tes the water, nanya di sini, menurut bapak-bapak sekalian, zaman seperti ini sudah kejadian atau belum? Nah, sudah. Yang jawab boleh pulang duluan, Mbak, ini kayaknya. Masya Allah. Kayaknya sudah terjadi dan sedang terjadi, hadirin. Dan Rasul kemudian melanjutkan yang semakin memperjelas dan mempertegas fenomena akhir zaman ini, wayantiqu fiha arwaibidah. Kalau sudah zaman begitu, yang pegang mic, yang banyak naik pentas, yang pegang kendali, yang naik panggung, yang bersuara lah intinya. Siapa? Arwaibidah. Apa itu arwaibidah, jemaah? Yang bertanya-tanya bukan cuma kita, sahabat Nabi saja, begitu Nabi menyebut akan bicara di akhir zaman itu, para arwaibidah, mereka bertanya, wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Ruwaibidah itu makhluk apa ya Rasul? Saking tidak ngertinya para sahabat akan jenis makhluk yang seperti ini. Maka Rasul menjelaskan, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah, yaitu orang-orang bodoh, orang-orang dungu. Kalau bahasa Banjarnya bungul. Tapi kemudian justru mereka ini yang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Semakin jelas, Pak, ya. Jadi yang bicara, yang mengarahkan, yang mengajarkan bukan ahlinya, malah justru orang-orang bodohnya. Yang bicara ekonomi bukan ekonom, yang bicara tentang politik, bahkan melaksanakan politik, bukan orang amanah yang mengerti bagaimana harusnya ngurusi umat. Tapi siapa? Orang yang pandai pencitraan, buru-buru berpendidikan, paling hanya lulus SMA. Aman nggak ya canda begini? Oh iya, Pak. Orang-orang pinternya justru difitnah macam-macam. Dan hadirin, ini bukan cuma ada di ekonomi, bukan hanya di politik, sampai di pendidikan loh. Coba perhatikan di pendidikan kita, jemaah dimuliakan Allah. Kadang yang bicara atau yang ngajar masalah apa? Masalah matematika, guru matematika. Itu guru apa? Guru bahasa Indonesia. Gara-gara guru matematikanya nggak ada. Atau nanti guru matematikanya ngajar IPS. Ya, gelarnya jelas SPDI, Sarjana Pendidikan. Ngajar apa? Penjas. Atau apa? LCMA. Gelarnya jelas LCMA, Pak. LCMA itu kepanjangannya apa itu? Lagi cemas mikirin apa-apa. Nah, gitu. Atau LC, langsung ceramah. Disuruh jadi guru tata boga, padahal kuliahnya belajar syariah. Dan lebih mengerikan daripada itu di bidang agama, jemaah. Kalau dulu, tahu nggak kita, Pak? Dulu orang itu nggak berani ngajar agama, ceramah, apalagi sampai bicara halal haram, ngajar fikih misalnya, kecuali dia sudah dapat lisensi. Lisensi itu apa? Izin dari gurunya. Misalnya si Ustadz Torik yang 2 bulan belum haji gitu kan, mau ngajar kitab apa? Fathul Mu'in. Dia harus dapat izin dari gurunya kalau dia sudah selesai ngaji kitab Fathul Mu'in, baru dia boleh ngajar di masyarakat. Dia mau ngajar kitab Jawahirul Kalamiyah di bidang akidah, dia harus sudah ngaji dari gurunya dan dapat izin ngajar kitab tersebut. Kalau dia misalnya cuma khatam 2 kitab ini, terus diminta misalnya ngajar kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, maka dia menolak. Mohon maaf, Pak, saya nggak bisa
ngajar kitab ini. Kenapa? Karena saya dulu belum khatam. Saya tak khatamin dulu baru nanti saya ngajar. Dulu itu begitu, Pak. Ya, nggak sembarangan. Hari ini, masya Allah, semua ustadz serba bisa. Akidah bisa, fikih boleh, semua kitab boleh, tapi nggak pernah pegang kitab. Ya, loh, ustadznya ada, Pak, yang kadang ngajar fikih nggak bisa bahasa Arab. Jangankan kitab gundul, kitab gondrong aja lo nggak bisa baca. Oh, kan bahaya, hadirin. Loh, memang bahasa Arab itu penting nggak, Ustadz? Hadirin, kata para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu, gimana dia bisa ngasih sesuatu tersebut? Logikanya kan begitu, Pak. Kita nggak punya duit, dimintain duit, ya mau kasih apa? Kan nggak mungkin dikasih daun. Loh, jemaah dimuliakan Allah, bahasa Arab itu basic dalam Islam, dalam keilmuan. Bahkan nggak akan dianggap penuntut ilmu kalau nggak belajar bahasa Arab. Itu baru penuntut ilmu. Gimana ulama? Kayak orang belajar bela diri, jemaah. Bela diri itu macam-macam. Ada taekwondo, aikido, ada shinto, ryu, ada silat, ada karate, ada kungfu, kan gitu kan. Tapi semuanya pasti punya kesamaan, punya dasar kuda-kuda. Ini saya liatin wajah-wajah ahli praktisi bela diri semua ini kan. Jurusnya jurus apa, Pak, favoritnya? Jurus mabuk. Hadirin, sebelum tendangan putar, salto ke belakang gitu kan, uppercut atau apalah, jurus kata lompat dua misalnya. Sebelum belajar itu, dia belajar kuda-kuda dulu. Semua bela diri itu begitu, Pak. Nggak ada begitu masuk hari pertama, ayo kita akan belajar tendangan putar ala Jet Li. Ya, patah tulang anaknya orang, hadirin. Nah, basic dalam ilmu itu adalah bahasa Arab. Dan nggak akan mungkin, Pak, orang bisa mengakses sumber agama yang baik kalau dia tidak mau mengkaji kitab-kitab para ulama. Dan ini kejadian, hadirin dimuliakan Allah. Maka sebenarnya, Pak, sebenarnya pengajian pagi ini anomali, ya. Ngaji tanpa kitab itu saya paling anti sebenarnya, hadirin. Saya di Samarinda diminta ngisi pengajian. Syarat saya dua. Pertama, harus ada kitabnya, ya. Minimal yang pegang kitabnya ustadznya. Kalau salah enak diingatin gitu loh, hadirin. Saya mau nanya, ustadz bisa salah nggak? Ya, benar, yakin bisa. Karena ada, Pak, orang yang punya ustadz, punya guru, gurunya nggak bisa salah. Kalau gurunya disalahkan dia marah. Ya, enggak, guru saya nggak bisa salah. Guru saya itu selalu benar. Ini pasal pertama. Pasal kedua, kalau dia salah kembali ke pasal yang pertama. Ya. Itu, Pak, orang yang begitu tuh tolong kalau lagi jalan sama gurunya suruh ngeliatin tuh kakinya nginjak tanah nggak. Kalau nggak nginjak tanah, ya benar, berarti memang nggak bisa salah dia kan, malaikat berarti itu kan, atau jangan-jangan hantu. Tapi kalau masih bisa salah, itulah manusia, termasuk yang sedang berbicara. Kan repot kalau misalnya salah, kemudian nggak ada yang luruskan. Enak, Pak, ya kan? Kalau ada kitabnya, Ustadz mohon maaf kemarin baca kitabnya rukun wudunya kurang, Ustadz, misalnya gitu kan. Oh, kemarin itu sirahnya kebalik, Ustadz. Enak, hadirin dimuliakan Allah. Sehingga saya biasanya harus pakai kitab. Kalau di Bontang, saya waktu itu syaratkan saya pegang kitab, jemaahnya harus pegang kitab juga, ya. Walaupun nggak bisa baca gitu kan, yang penting keren-kerenan lah, Pak, kan. Kan nggak enak banget ustadznya baca, yang lain pada ngamati, perhatikan, seakan-akan gini. Cek dulu ustadz tuh salah baca nggak dia? Kan nggak enak banget tuh kan. Ya. Tapi paling tidak kalau ada kitabnya itu barokah, hadirin. Ada keberkahan, ada panduannya, ada urutannya. Makanya lain kali saya minta ke Pak Suminto, kalau nanti minta ngajar lagi, Pak, pakai kitab, Pak, ya. Kitab Ihya Ulumuddin. 8 jilid. Ya. Nggak mahal, Pak. Itu 8 jilid paling 2.700.000 gitu. Beli satu-satu bawa kitab gitu kan. Habis beli kitab nggak boleh pulang ke rumah sama istrinya. Atau apa gitu, enak, hadirin, rutin ya kita mengkaji. Sehingga saya di masjid-masjid Samarinda rata-rata kalau nggak kitab sirah, kitab fikih, kitab akidah gitu kan, cuma nanti diambil tema-temanya, mau tema yang mana gitu. Terus syarat yang kedua yang saya terapkan ke jemaah adalah apa? Ketika taklim nggak boleh ngobrol. Nah, kalau ini kayaknya nggak perlu saya terapkan di sini, karena semua jemaah pada memperhatikan gitu kan. Tapi nggak tahu, ini baru 5 menit di awal ini kan. Biasanya kalau sudah 10 menit, 15 menit udah bosan, udah ngobrol sendiri gitu ya. Ustadznya nggak asik gitu, enak aja ngobrol gitu. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wayantiku arwaibidah. Orang-orang bodohnya berbicara.
Makanya Pak perhatikan di sosmed Pak, yang berfatwa halal haram, bahkan cuma bicara halal haram, bukan cuma bicara halal haram, bicara sesat dan tidak sesat, bid'ah, itu bukan ulama tapi konten kreator. Oh iya hadirin, ada pesilat, ada karateka, sepi, nggak ada peminat, kemudian menjadi apa? Jadi mufti. Ada orang yang tadinya kesibukannya cuma ngojek atau kemudian bertani, kemudian lagi seret karena efisiensi, sudah jadi ustadz saja. Ya, kemudian apa? Nyalahkan ini, nyalahkan itu dan sebagainya. Dan ini fenomena akhir zaman, jemaah dimulakan Allah. Nah, lalu bagaimana sikap kita hidup di zaman yang seperti ini, terbolak-baliknya nilai, jemaah dimulakan Allah? Kita sudah diberikan panduan jelas. Ya, kalau kita buka Al-Quran, kita buka hadis Nabi SAW, itu semua adalah cara kita selamat dari fitnah di akhir zaman seperti ini. Di antara ayat yang bisa menjadi pegangan hadirin dalam kondisi terbolak-baliknya nilai, yaitu surah An-Nisa ayat 83. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Manusia itu kalau mendengar informasi apapun, baik hal yang menyenangkan atau yang menakutkan, baik yang keamanan atau kekacauan, ada ubi, kebiasaannya nyebarkan, disiarkan. Ini betul-betul kita banget Pak, share gitu kan, nggak peduli itu berita hoax atau tidak, yang penting rame, share. Padahal Al-Quran mengatakan itu perilaku tercela. Kita itu nggak boleh Pak, setiap dapat informasi kita sebarkan, sekalipun informasi itu benar, apalagi tidak benar, karena yang benar belum tentu baik. Betul nggak sih hadirin? Oh iya, ini bener loh, iya bener mas, tapi kalau disebarkan orang jadi geger, orang jadi berantem, dipertimbangkan, apalagi kalau hoax. Ya, kita itu hadirin, saya pause dulu ayat ini. Kalau dapat informasi, Allah Ta'ala mengatakan tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, share, ya, kemudian broadcast informasi kepada engkau, apa yang hendaknya kalian lakukan? Tabayyun, cross check, ya, teliti berita tersebut. Antusibu qauman bijahlah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai karena berita hoax itu kalian mengambil keputusan, kalian menyimpulkan, dan kalian kemudian menyimpulkan dan memutuskan yang salah, akhirnya kalian menyesal. Nah, jemaah, ulama mengatakan begini, fasik itu ada dua, ada orangnya yang fasik, ada beritanya yang fasik. Kalau yang pertama jelas, kalau ada orang fasik Pak, bawa berita apapun, mau baik, mau buruk, mau senang, mau menyedihkan, jangan langsung dipercaya. Ini nggak perlu saya jelaskan orang fasik, karena tentu uraiannya nanti jadi panjang. Intinya orang fasik ini orang jahat lah, orang suka tipu-tipu, suka bohong, suka begini. Kok bawa berita, apapun beritanya, jangan langsung diterima sampai kita bisa mengetahui hakikat kebenarannya berita tersebut. Jelas ini? Ini jenis yang pertama Pak. Jenis yang kedua, orangnya soleh, bisa jadi orangnya baik, tapi bawa berita buruk, bawa berita fasik, ya, maka apa? Kita nggak boleh percaya juga. Harus kita apain? Harus kita cek. Saya mau nanya, orang baik bisa salah nggak, jemaah dimulakan Allah? Bisa. Kadang kurang teliti. Banyak ustadz, termasuk kiai, tuan guru, kadang berita, kayaknya bener nih, share. Begitu saya, ustadz ini mohon maaf, ini keliru ustadz. Saya cuma share ustadz. Gimana sih? Nggak boleh. Kalau kita tahu bahwa ini kita beritanya belum tahu, isinya kefasikan, jangan disebarkan dulu, tahan di kita. Sehingga kalau ini kita lakukan, jemaah dimulakan Allah, berita-berita buruk bisa terstop. Buruk yang berisi apa? Kefasikan, dan belum tentu benar. Nah, Allah Ta'ala tadi mengatakan, ini fenomena buruk manusia ini. Kalau apapun dia dapat, dia share. Lanjutan ayat tersebut, walau radduhu ila rasuli wa ila uli amri minhum la alimallahu alladhina yastanbituna minhum. Seandainya, kata Allah,
manusia itu mau mengembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri, maka masalah itu bisa selesai, minimal mereda, dan kemudian bisa manusia terjauh dari keburukannya. Berarti solusinya apa? Begitu dapat berita, jangan disebar. Di akhir zaman begitu dapat apapun jangan dipakai, apalagi disebar. Kita pakai aja jangan, Pak. Apa yang kita lakukan? Kembalikan kepada dua pihak dulu. Siapa? Pertama kepada Ar-Rasul, dan yang kedua kepada ulil amri. Berarti kesimpulannya jemaah, kita harus kembalikan kepada ahlinya yang ngerti masalah. Karena yang ngerti masalah cuma dua pihak. Yang pertama Ar-Rasul. Rasul berarti Nabi Muhammad SAW. Dulu sahabat kalau dapat apapun ya nanyanya ke Nabi. Ini gimana ya Rasul? Ada begini-begini. Peristiwa ini sedang terjadi, sikap kita seperti apa? Maka Rasul memberikan arahan. Nah, karena Rasul sudah tidak ada, kita bertanya ke siapa? Ingat, Rasul meskipun sudah wafat, sunnah-sunnahnya masih terjaga, hadis-hadisnya masih ada tersisa, bahkan utuh untuk menjadi panduan sampai hari ini. Berarti kita kembalikan kepada apa? Tuntunan agama. Ya. Di akhir zaman, Pak, jangan berpegang kepada politikus, jangan berpegang kepada ekonom, jangan berpegang apalagi ke dukun, ya, jangan berpegang ke chat GPT, digocek kita nanti kan. Pegangan kita adalah agama, supaya kita tidak terombang-ambing. Terus yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, sebenarnya sama saja, tetapi pecahan kepada ulil amri. Ulil amri ini siapa? Ada yang tahu nggak, Pak? Ulil amri itu artinya apa? Pemimpin. Masya Allah, Pak Sumito jawab. Ada lagi? Berarti kita kembalikan ke Pak Gubernur gitu ya, Pak Wali Kota. Nah, yang benar Pak Gubernur gitu, atau Pak Wapres. Hah? Yang setuju angkat tangan. Kalau kita buka dalam kitab tafsir, mau Ibnu Katsir, mau At-Tabari, mau tafsir yang lebih tebal Mafatihul Ghaib, menjelaskan kalau makna ulil amri itu ada 7. Jadi kalau Pak Suminto tadi jawab 1, itu nggak salah, cuma belum lengkap. Jadi makna ulil amri itu selama ini dibajak, Pak. Taat kepada ulil amri, taat kepada pemimpin, taat pemimpin kepada penguasa. Salah sih nggak salah hadirin, cuma tidak pas. Apalagi kalau dikaitkan dengan pemimpin hari ini. Kalau pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz, itu benar. Kalau pemimpinnya seperti Salahuddin, sang pembuka Palestina, itu nggak salah. Kalau Muhammad Al-Fatih, apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu pas pakai banget. Tapi kalau pemimpinnya nggak jelas, Pak, ya, pemimpinnya ini nggak tahu bagaimana kapasitas kesolehannya, sholat aja kita nggak tahu misalnya gitu kan, maka maaf saja, jangan diperkosa ayat ini. Tentang makna ulil amri ada 7 penjelasan, bahkan ada yang mengatakan ada 9 penjelasan. Yang pertama, ulil amri itu maknanya adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau kita nggak mendapatkan solusi itu dari hadis Nabi SAW, lihat fatwa-fatwa Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Karena Rasul mengatakan, iqtadu biladaini min ba'di, Abu Bakar wa Umar. Berpeganglah kalian, merujuklah kalian sepeninggalku kepada 2 pihak, yaitu Abu Bakar dan Umar. Pendapat yang kedua, makna ulil amri adalah semua khulafaur rasyidin, bukan cuma Abu Bakar dan Umar, tapi ketambahan 2. Siapa? Utsman dan Sayyidina Ali. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang dapat petunjuk sepeninggalku. 2. Ada yang berpendapat pemimpin yang lurus. Jadi semua pemimpin yang lurus itu adalah ulil amri, sehingga masuk di dalamnya Umar bin Abdul Aziz, masuk Salahuddin, masuk Harun ar-Rasyid dan sebagainya. Termasuk ada yang berpendapat semua pemimpin umat Islam. Ya, ini yang sekarang banyak dipakai. Tapi pendapat yang kuat, dan ini yang kami ikuti untuk zaman hari ini, makna ulil amri adalah para ulama. Jadi yang kita ikuti adalah ulama-ulama.
Meskipun nanti kita akan debatable, Pak. Kita akan bertanya-tanya, ulama sih ulama Ustadz, tapi ulama yang mana dulu? Ulama kan banyak. Apalagi kemudian ada fenomena akhir zaman, ada yang disebut ulama su. Ulama su itu apa, Pak? Ulama jahat, ulama yang buruk. Masa mau kita ikuti? Nggak mungkin. Apalagi Rasul mengatakan tentang ulama-ulama yang buruk ini, mereka lebih menakutkan dan lebih membahayakan daripada Dajjal. Makanya Rasul mengatakan, bukan Dajjal yang paling aku takuti untuk umatku di akhir zaman, tetapi siapa? Walakin a'immatil mudallin, ya, tetapi para ulama-ulama yang mensesatkan. Ini kita jarang paham, Mbak. Dajjal itu kurang mengerikan apa coba? Dia bisa menampakkan sesuatu yang hakikatnya api seperti air. Dia bisa memberikan apapun yang diminta oleh orang. Anda minta jabatan dikasih, Anda minta harta dikasih. Bisa kebayang, Pak, Dajjal ini mengerikan sekali. Banyak orang murtad pada masa itu ketika munculnya Dajjal. Sebahaya itu pun Rasul mengatakan bukan Dajjal yang paling aku khawatirkan. Karena kenapa, Pak? Karena kalau Dajjal, bagi orang yang hatinya bersih akan mengetahui kesesatan dan kekafirannya. Ya kan, Pak ya? Tertulis bahkan di dahinya kata apa? Kata kafir. Jadi kita bisa ngelihat, kafir ini, jangan diikuti orang kafir. Ya. Makanya kemarin ada orang yang nanya, Ustadz, kok bisa ya Dajjal itu kan di jidatnya ada tertulis kafir, kok orang Islam masih ngikuti? Orang masjidan kok masih ngikut? Kan seharusnya sudah tahu. Saya bilang apa? Alah Anda ini, lah rokok loh tulisannya, rokok. Ya kan, merokok membunuhmu. Tetap dimakan juga gitu kan. Wah, Anda ini ada-ada aja. Mohon maaf para ahli hisab ini, mohon maaf ya. Ini hanya contoh saja ya. Kalau jangan ada yang tersinggung. Kita itu kan suka gitu kan. Hadirin, Dajjal itu walaupun tertulis kafir, sekarang bayangin tuh. Dajjal, Anda datang ke rumahnya Dajjal, tok tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak Dajjal, saya ini mau beli mobil ini. Beli mobil apa? Xenia. Oh, Xenia. Itu mah biasa itu, yang agak dikit bagus lah, Alphard ya, Alphard ini uangnya berapa? 8,5 miliar gitu kan. Jangan Alphard kalau ini autobiografi Range Rover kan itu kan. Oh iya, Pak, itu Dajjal itu bisa begitu. Pak, Dajjal sekarang lagi sulit ini, BPJS naik, bensin naik, gaji Anda berapa selama ini? 5 juta. Oke, tiap bulan saya transfer 10 juta. Kira-kira, Pak, kalau ada pemimpin begitu, kita ketipu nggak? Ketipu. Uang pemimpin nggak begitu aja kita ketipu. Pemimpinnya loh, Pak, nyekiin kita sama pajak. Wah, kita eluk-elukan. Wah, banyak orang ketipu. Akhirnya kita berantem, cebong kampret. Nggak ngasih apa-apa, nyusahin kita. Apalagi kalau pemimpinnya, hadirin, itu ngasih gaji ke kita, bukan majain kita. Di masa Islam, tahu nggak kita? Di sejarah Islam, pajak itu tidak ada, Pak. Pajak itu nggak dikenal. Yang ada rakyat digaji sama negara. Itu pun pemimpin masih dikritik oleh para ulama. Ada namanya Malik Dzohir. Malik Dzohir ini raja, namanya bukan Malik Dzohir. Malik itu raja, Dzohir itu selalu menang. Karena si raja ini nggak pernah kalah perang. Yang diperangi siapa? Yang diperangi Persia, yang diperangi Tatar, yang diperangi itu tentara salib. Berjihad, hobinya jihad. Pemimpin yang satu ini namanya Ruknuddin Baibars, nama aslinya. Orang sesoleh ini, Pak, ini kerjaannya hobinya berjihad dan sholat malam. Tiba-tiba mau menerapkan pajak. Kenapa? Karena tentara salib mulai ngacak-ngacak perbatasan Islam dan Tatar mulai masuk. Maka dia butuh pangkalan militer. Maka dia minta fatwa kepada para ulama-ulama untuk mendukung pemungutan pajak. Saat itu pajak disetujui oleh ulama, syaratnya dua. Syaratnya dua, Pak. Pertama, temporary. Temporary itu maksudnya ya hanya kala itu dipungut. Setelah nanti selesai membangun pangkalan militer, pajak dihapus. Khalifah Malik ini setuju. Oke, saya setuju. Syarat yang kedua tidak boleh ada paksaan. Kebayang, Pak, pajak tapi nggak dipaksa, berarti kan sedekah. Ya, bagi yang nggak mau nggak boleh dimasukkan penjara, apalagi dikejar-kejar. Setuju, Malik Dzohir setuju. Oke, nggak apa-apa. Ya, tapi kemudian Imam Nawawi, pernah dengar nama ini nggak, Pak? Imam Nawawi. Ini nama ini siapa yang nggak pernah dengar gitu? Gelar beliau itu Muhyiddin, penghidupnya agama.
penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, penulis Arba'in Nawawi. Ini ulama kalau nulis semuanya bestseller kitabnya itu, orang luar biasa. Beliau nggak setuju. Beliau menambahkan syarat ketiga. Tahu syarat ketiga apa? Diawali dengan seluruh keluarga kerajaan dan menteri-menteri dilucuti kekayaannya dulu. Setelah semua orang-orang dari pejabat dilucuti kekayaan, baru rakyat. Jangan rakyat dulu. Malik Thohir nggak setuju. Ya, nggak setujunya kenapa hadirin? Ya takut terjadi pergolakan politik kan masalahnya kalau pejabat dibegitukan, mereka kudeta atau apa, kan takut lah, intinya begitu. Intinya nggak setuju hadirin. Kemudian terjadi konfrontasi kan antara Imam Nawawi dengan Malik Thohir. Apa kata Imam Nawawi? Wahai raja, Anda lupa siapa Anda? Dulu Anda itu budak, artinya bangsa itu bangsa budak. Allah muliakan dengan diangkat menjadi pemimpin, maka jangan lupa dari mana asal Anda. Ya, itu akhirnya jemaah dimuliakan Allah, Imam Nawawi milih all out, keluar, ya, dan kemudian beliau ninggalkan kota Damaskus dan kembali ke kampungnya, kampung Nawa, ya, dan beliau bersumpah, aku nggak akan balik ke kota itu kalau Malik Thohir masih hidup. Ini Imam Nawawi Pak, kalau hidup di zaman kita pasti dicap ulama radikal ini. Loh, keputusannya baik, ini bukan mau majakin untuk apa, mau berjihad, itu saja diprotes. Lalu hari ini gimana Pak? Tolong nggak usah dilanjutkan, saya jadi agak ngeri-ngeri sedap ini kan. Ketukarnya zaman tuh begini hadirin. Semuanya baik-baik saja, semuanya serba lancar, apalagi kalau ada Dajjal. Namun segitunya Rasul mengatakan apa? Bukan Dajjal yang paling aku takuti. Yang paling aku takuti adalah ulama-ulama yang mensesatkan. Kenapa hadirin? Karena kalau ulama yang mensesatkan itu nggak ada tertulis di jidatnya kata kafir kan? Yang di kepalanya ada sorbannya. Ya, nggak ada jaminan Pak, di sini nggak ada kata kafirnya di balik kopiah ini kan? Oh iya, pakai sorban, pakai aksesoris ulama, pakai gelar kiai haji, ustadz. Terus yang kedua, kalau Dajjal munculnya sekali, itu Dajjal yang paling besar. Sedangkan ulama jahat berkali-kali dan ada di mana-mana. Mengerikan sekali Pak. Ya. Dan memang ini yang paling merusak umat. Tahu nggak kita Pak? Yang merusak umat ini bukan penjahat. Yang merusak umat ini adalah ulama. Yang ngomong bukan saya. Jangan marah ke saya. Silakan marah ke Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini hadirin, ini gurunya kebangkitan umat sebenarnya. Beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin saat jatuhnya umat Islam dalam peristiwa perang salib. Jadi masuk tentara Eropa, masuk ke wilayah Islam dan menjajah. Itu Imam Al-Ghazali sebenarnya sudah mengingatkan, bapak-bapak sekalian, ulama-ulama sekalian, jangan begini terus. Karena kalau kita pecah belah, kita ini saling berselisih, saya kok punya mimpi yang nggak baik. Ditanya sama teman-teman sesama ulama, memang Anda mimpi apa wahai imam? Saya mimpi kalau Al-Aqsa itu dijajah oleh satu masyarakat, datang penjajah. Pada ketawa orang Pak, pada ketawa. Nah, nggak mungkin lah umat Islam ini besar, mayoritas, ada yang berani menjajah. Begitu diceritain, diingatkan, nggak percaya. Begitu kejadian masuk tentara salib menjajah Palestina pada masa itu, diajak berjihad kan, ayo berjihad, kita bebaskan negeri Islam. Mereka ngomong apa? Nggak mampu nih lawannya, mereka ternyata banyak. Eropa bergabung. Nah, ketika dikatakan awas nanti kita kalah, nggak percaya, begitu sudah diserang nggak mau berjuang. Kebayang hadirin. Akhirnya beliau itu bukan putus asa, ngambek kalau bahasa kita, walaupun ngambek yang positif. Beliau keluar dari rektor, dari kepemimpinan bergengsi di pendidikan Islam pada masa itu. Beliau keliling negeri-negeri Islam 7 tahun. Imam Al-Ghazali keliling negeri-negeri Islam untuk mendiagnosa, kok bisa umat Islam begini nih, apa penyakitnya dan apa obatnya, kan gitu. Ulama itu kalau ulama beneran Pak, kalau lihat umat, dia akan lihat apa penyakitnya, apa obatnya. Tahu penyakitnya nggak tahu obatnya, yang Sami Mawon cuma bisa mengkritik. Atau tahu obatnya salah penyakitnya, kan repot Pak. Ya, sakitnya sakit kepala, yang diobati jantungnya, kan nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah nanti kan. Ulama itu begitu Pak, ulama beneran tuh begini nih. Beliau supaya tahu apa penyakitnya, bukan duduk di simposium, di meja diskusi, apalagi debat kayak saya gitu kan, mak debat aja bisanya. Enggak, beliau keliling, beliau pelajari
Setelah itu beliau rekomendasi treatmentnya, bagaimana cara merawat ini umat ini, cara mengobati penyakit. Beliau tulis kitab Ihya Ulumuddin, yang sampai hari ini kitab ini banyak orang yang salah paham, Pak. Ini disebut kitab tasawuf, ya. Bahkan ada yang benci sama kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab ini banyak hadis dhaifnya. Ini kitab, Pak, kitab pergerakan, kitab perjuangan sebenarnya. Begitu baca kitab ini, semangat menghidupkan agama itu membara pada diri seseorang. Hanya sayang banyak yang nggak khatam, ya. Nah, di antara isi kitab Ihya itu bunyinya ada yang begini, Pak. Ya, fasadul ummah bi fasadir ra'aya. Ini rumusnya nih. Rusaknya masyarakat ini, karena kerusakan pada masa itu masif, disebabkan karena kerusakan para penguasa, para pejabat, ya. Jadi rakyat masyarakat mau sesoleh apapun, kalau penguasa pejabatnya rusak, pasti rusak, Pak. Karena mereka yang bikin aturan, karena mereka yang pegang kendali, mereka yang pegang dana, ya. Yang rusak rakyat mau bagaimanapun itu para penguasa. Penguasa itu yang nggak benar, jangan nyalahin rakyatnya. Wa fasadil muluk bi fasadil ulama. Dan rusaknya para penguasa, siapa yang rusak? Ulama, ya. Wa fasadul ulama bi istilahil hubbud dunya wal jah, atau bi hubbil mali wal jah. Dan rusaknya para ulama karena mereka sudah rusak orientasinya. Kalau dulu ulama orientasinya dakwah, orientasinya ngejar akhirat, orientasinya ngurus umat Nabi Muhammad, begitu di akhir zaman orientasinya apa? Nyari kedudukan dan harta. Saya mau nanya, sekarang banyak nggak ulama yang begitu? Ya, banyak, Pak. Ya. Ulama seharusnya repot ngurusi umat, amar ma'ruf nahi munkar, malah ngurusi tambang. Ya aman, Pak, ya ngomong kayak gini nggak apa-apa ya? Ya harus mau dikritik, Pak, kalau nganu gimana? Oh iya, sibuk masalah sesuatu yang ada duitnya saja. Ini saya tidak bicara siapapun, Pak. Kalau disebut ulama, kami yang bermain di dunia ilmu ini, walaupun bukan ulama saya nih, Pak, tapi sering disebut ustadz, masalahnya kritik untuk kami. Yang kita pikirkan bagaimana supaya harta makin banyak, punya kedudukan dan kemuliaan, dan itu dikritik oleh Imam Al-Ghazali, Pak. Itu sebab kerusakan umat. Nah, berarti apa? Kita memang harus merujuk dan kembali kepada para ulama, tapi ulama yang bagaimana? Karena ulama ada yang rusak, bahkan penyebab kerusakan. Sederhananya jemaah, untuk kembali kepada ulama berarti kembali kepada ulama yang benar, ulama yang baik. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahuinya? Hadirin, ulama yang benar atau lawan dari ulama su' diistilahkan dengan ulama rabbani. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya. Ini apa, Bang? Dan hendaklah kalian menjadi pengikut-pengikut ulama yang rabbani, ya, ulama-ulama yang lurus, yang mereka itu mengajarkan kitab, mengajarkan agama, mengajarkan Islam dengan benar dan dengan cara yang urut dan runut. Al-Imam Ibnu Abbas, jemaah dimuliakan Allah, ketika menjelaskan makna rabbani, ulama rabbani itu cirinya begini: yu'allimunan nasa bisigharil ilm qabla kibariha. Ulama-ulama rabbani itu yang telaten membimbing umat dari masalah kecil sampai menuju ke masalah besar. Jadi ulama yang lurus itu jemaah bukan cuma ngajarin kitab, itu pastilah rujukannya pasti kitab yang benar. Tetapi apa yang dia ajarkan bukan cuma tentang bab toharoh, bukan bab sholat, bukan cuma masalah urusan darah haid, pembatal wudu, tapi dia membimbing umat tentang bagaimana masalah-masalah besar, masalah-masalah keumatan, ya, termasuk diantaranya fenomena akhir zaman. Hari ini harus dikaji oleh para ulama. Ulama nggak boleh diam. Ulama harus bicara tentang bab jihad, bicara tentang bab ekonomi. Tapi juga jangan kebalik, bicara jihad, bicara ekonomi, bicara ini, tapi nggak pernah ngajarin bab-bab dasar, itu juga keliru. Jadi kita harus berguru kepada ulama-ulama rabbani. Dan ulama-ulama rabbani itu hadirin, sederhananya, enaknya adalah ulama madhab, ulama fikih madhab yang 4.
silahkan merujuk kepada Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Jadi rujukan kita ulama-ulama yang benar, dan mereka adalah ulama madhab. Jangan yang lain, Mbak, karena madhab itu sekarang banyak selain Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Gufroni, Mulyani, Mukidi, dan ini yang lain ya. Jangan, pastikan kalau kita belajar ini ilmunya siapa, oh rujukannya itu siapa, Syafi'i, oh iya pasti aman, Mbak. Oh ini siapa, oh Maliki. Tapi kalau rujukannya Chat GPT, hati-hati sudah. Kenapa hadirin? Karena hari ini orang terlalu berani berfatwa. Maka rujuk kepada ustadz-ustadz tuan guru yang ngajarkan ilmu-ilmu para imam-imam madhab tersebut ya. Gitu diantara cara kita selamat di akhir zaman. Kenapa jemaah dimuliakan Allah? Karena sekarang ini ada yang sok kembali kepada Quran dan Al-Hadis ya. Kembali kepada Quran dan Al-Hadis, tapi bukan kembali sesuai dengan pemahaman yang benar, karena terbukti justru tidak mengikuti ulama. Yang diikuti adalah cara berpikir mereka ya. Tinggalkan ulama madhab, tinggalkan Syafi'i, tinggalkan Hanafi, ikuti kami karena kami yang sesuai Quran dan Al-Hadis. Dan banyak yang ketipu jargon ini, Pak. Ini contoh yang di akhir zaman saja. Ini kebolak-baliknya nilai tentang peristiwa yang terjadi di Palestina. Ini para mujahidin berjihad membebaskan negerinya. Harusnya, Pak, kita yang tidak ikut berjihad ini malu. Kita biarkan tanah Palestina dijajah oleh si rewel. Ini saya gunakan si rewel, Pak, karena kalau saya sebut Israel langsung diblokir nanti ini yang rekam ini. Ya. Sekarang dikit-dikit gitu nyebut diblokir. Ya, akun saya itu berapa kali sudah diblokir gara-gara nyampaikan hal seperti ini. Nyebut kata jihad itu langsung di warning, Pak. Jihad itu betul-betul di apa? Ditakuti. Begitu dibahas, wah ini radikal ini kan. Kita kembali, Pak. Di Palestina saudara kita sedang berjihad. Kita di sini anteng ayam diam-diam saja. Harusnya malu. Tapi karena apa? Karena orang tidak paham fikih jihad. Sekarang bukan cuma malu, Pak. Ada sebagian pihak yang mulai mengkritik para mujahid. Oh, apa itu orang Palestina itu jihadnya nggak benar. Jihadnya tidak syar'i, tidak ngikuti Nabi. Nabi itu jihad ya ketemu di lapangan, berantem di situ. Ini ngapain cuma sembunyi-sembunyi, nyerang habis itu ngumpet. Bahkan kemudian menfitnah para pejuang, mengatakan apa? Jihad itu kalau punya istitoah, kemampuan. Lah jelas mereka lemah, senjata tertinggal, ngelawan sama Israel yang kuat. Itu jihad yang nggak benar. Kalau kondisi lemah harusnya ngalah dan nyerah. Kelihatannya benar, Pak. Akhirnya banyak orang ketipu, sehingga kemudian buru-buru mau membantu Palestina malah mencela para pejuang di sana. Ini fenomena yang baru, saya rasa baru muncul belakangan. Jujur, Pak, tahun 90-an nggak pernah ada yang ngomong kayak gitu. Rata-rata kita satu suara mendukung perjuangan Palestina. Awal-awal 2000, sudah 2000 inilah, 2010, 2020 ke belakang ini ada, Pak, ustadz ya terkenal di Indonesia ini ngomong kalau jihad Palestina itu nggak benar, itu teroris dan sebagainya. Alasannya itu tadi, jihad itu harus ada kesiapan, ada perintah dari pemimpin, sedangkan gerakan perjuangan di sana katanya semaunya. Izinkan saya jawab, Pak, supaya paling tidak ini ada oleh-oleh ya, sebelum kita tutup dengan tanya jawab. Jemaah dimuliakan Allah, jihad dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Ya, belajar begini ini bukan berarti belajar radikal, Pak, karena jihad itu bagian daripada ajaran Islam. Kita buka fikih dari bab thaharah, ujungnya pasti ada bab jihad. Makanya sering saya katakan kepada pejabat dan sebagainya, jangan takutlah Anda membahas jihad. Ketika jihad ini nggak dibahas di pesantren, tidak dibahas di masjid, akhirnya nanti dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Yang pertama, dengan menggembosin semangat jihad, tidak ada lagi semangat untuk berjihad memperjuangkan bangsa dan negara, apalagi agama ya. Akhirnya banyak kaum letoy, kaum melambai. Ini efeknya. Atau sebaliknya, jihad dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan kesesatan mereka. Akhirnya banyak anak-anak muda termakan, terpropaganda, bukannya jihad malah jahat, ngebom saudaranya sendiri ya. Bukan mati syahid, Pak, itu mati sangit namanya kan. Nah itu gara-gara nggak dipelajari dengan benar. Harus dikaji bab jihad itu dari bab awal sampai bab akhir.
Jihad itu ada dua. Ada jihad ofensif, ada jihad defensif. Kalau istilah fikihnya jihad tolab dan jihad difa'. Kalau jihad ofensif menyerang, betul, syaratnya ketat, nggak boleh sembarangan. Harus ada instruksi dari ulil amri. Kalau ulil amri berarti siapa? Ulama. MUI menurunkan fatwa. Masyarakat Indonesia yang tidak pernah putus sholat berjamaah di masjid, ya, selalu sholat Jumat, sholat berjamaah, wajib angkat senjata, berangkat ke Palestina. Gelombang pertama berangkat bulan Mei tanggal 20 misalnya. Harus berangkat, Pak. Ini orang-orang ini pada berangkat ini. Orang-orang rajin semua kan. Nggak boleh menolak, ya. Ini kalau jihad apa? Jihad ofensif. Kalau jihad defensif, jihad bertahan, diserang sama musuh, nggak berlaku semua syarat, Pak. Silahkan buka di semua kitab fikih 4 mazhab. Dalam mazhab Hanafi, dalam Raddul Mukhtar, Al-Imam Ibnu Abidin mengatakan jihad itu fardu kifayah, kecuali kalau wilayah Islam sudah diserang musuh. Wajib semua rakyat mengangkat senjata meskipun lemah. Yang ngomong Imam Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi. Dari mazhab Maliki, Al-Imam Dusuki, juga Al-Imam Abu Walid Al-Baji dalam kitab beliau Muntaqa Syarh Al-Muwatta, jihad itu fardu kifayah, kecuali kalau musuh sudah menjajah, maka semuanya wajib angkat senjata. Rakyat tidak perlu minta izin kepada pemimpin, anak tidak perlu minta izin kepada orang tua, istri boleh berjihad tanpa izin suaminya. Bahkan ini lebih parah, Pak. Orang yang punya hutang boleh berjihad tanpa izin orang yang menghutangi. Kenapa, Pak? Karena sebenarnya orang yang punya hutang itu nggak boleh mati dulu sebelum bayar hutang. Jadi mohon maaf, Pak, kita ini kalau ada seruan jihad kayaknya pada nggak boleh berangkat. Kenapa? Kreditannya belum lunas. Makanya kita ini jihad, Allahu Akbar, cicilan lunasin dulu lah. Karena dalam Islam mati dengan meninggalkan hutang, meskipun mati syahid, itu belum tentu masuk surga. Apalagi matinya nggak mati syahid, nggak usah disolati, Pak. Yang lain aja nyolatin, kan nggak fardu ain kan. Makanya kalau ada orang punya banyak utang, ya, yang lain aja yang nyolatin. Tapi jangan sampai ada yang nggak nyolatin, dosa semua nanti kan. Ya. Itu kata mazhab Maliki, yang punya hutang nggak apa-apa, mati pun nggak apa-apa, walaupun dia punya utang. Kenapa? Karena negeri sedang dijajah, kekayaan umat Islam sedang dirampas. Ustadz itu mazhab Maliki, Ustadz sama Hanafi. Syafi'i silakan dibuka dalam Nihayatul Muhtaj karya Imam Romli, Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jihad itu fardu ain kalau musuh sudah masuk ke wilayah negeri Islam, jaraknya radius tidak bolehnya jamak sholat. Jamak sholat berapa ribu kilometer, Pak? 90 kilo. Jadi kalau misalnya Tenggarong ada penjajah Belanda datang ke sana, Samarinda wajib mengangkat senjata. Kecuali di mana? Kalau sudah 90 kilo. Balikpapan lah gitu kan, udah nggak apa-apa. Makanya kan dulu ketika Nietzsche datang menjajah kembali Indonesia itu kan, dengan diboncengin Belanda, dengan ini ulama-ulama kita berfatwa sehingga jadi resolusi jihad. Arek-arek Surabaya, bukan cuma orang Surabaya, siapapun yang tinggal di tempat masuknya penjajah wajib angkat senjata. Kalau tidak mau, keluar. Karena Anda kalau selama di sini fardu ain. Makanya kan meletus perang 10 November yang diperingati sebagai hari pahlawan. Hukumnya wajib. Ustadz itu mazhab Syafi'i. Ustadz gimana mazhab Hanbali? Kami ngikuti mazhab Hanbali. Buka dalam Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah. Perang itu hadirin jadi wajib kalau sudah musuh masuk ke wilayah umat Islam. Singkatnya, jihad di Palestina itu sudah benar. Kita tinggal mendoakan dan mendukung, ya. Maka jangan ketipu, Pak, dengan slogan-slogan akhir zaman yang kelihatannya berdalil tapi sebenarnya memperkosa dalil. Itu. Nah, demo jemaah itu ada ustadz, demo haram, bukan ajaran Islam karena demo itu merusak. Kan itu. Ini kalau kita bahas panjang, saya skip saja. Intinya, kalau demo itu pengertiannya menyampaikan aspirasi secara terbuka, itu boleh. Ulama mayoritasnya mengatakan boleh. Seperti aksi yang dulu pernah dilakukan oleh umat Islam, ya kan? Sampai berjilid-jilid itu, kan nggak ngerusak, Pak. Karena dengan sebab itu kemudian bahkan orang yang zalim dipenjara. Orang yang menghina Islam dapat akibatnya. Walaupun memang sayang, Pak, kita itu kadang berjuang, kalau bahasa sarkasnya itu panas-panas tai ayam.
Wah, wow, semangat, wah luar biasa. Koperasi 212 di mana-mana menjamur, Pak. Saya diangkat jadi Dewan Syariah Kalimantan Timur. Mantap. Begitu saya mulai ngantor, hilang tuh 212. Malah sampai kan dikejar-kejar hukum dan sebagainya. Ya itu tadi jemaah dimulakan Allah. Kita masih belum punya sinergi yang bagus dalam perjuangan. Demo dalam pengertian seperti itu. Termasuk ulama kita itu demo menyampaikan aspirasi di depan umum. Kan ada sebagian ustadz yang mengatakan nggak boleh menasihati penguasa atau mengkritik di depan umum. Katanya penguasa itu harus digandeng ke tempat yang sepi, 4 mata, baru kemudian dinasihati. Itu tidak salah, ada hadisnya jemaah. Tapi hadis itu bukan berarti tidak boleh menasihati secara terbuka. Imam Nawawi menasihati Malik Dhohir secara terbuka. Apakah Imam Malik nggak tahu hadis itu? Lebih ngerti hadis beliau daripada kita. Imam Is Abdul Salam, gelar beliau ini julukannya Sultanul Ulama. Jadi kalau ada Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jilani, rajanya para wali, beliau ini rajanya para ulama. Itu kerjaannya mengkritik Najmuddin dan Nuruddin Zengki, pemimpin soleh, gurunya Salahuddin. Dikritik Pak di tengah umum, lagi mau berangkat berjihad, tiba-tiba Is Abdul Salam mengatakan, wahai pemimpinku, rajaku, apa yang engkau jawab kalau di hari kiamat Allah tanya, mengapa engkau halalkan wahai Nuruddin khamr di bumiku? Kaget Nuruddin, Pak. Mana ada yang halalkan khamr? Ada. Di wilayah ini masih ada khamr dijual bebas. Padahal bukan berarti dihalalkan, maksudnya kenapa nggak ditindak? Nuruddin Zengki dikritik di depan umum, padahal beliau sedang mau berjihad, itu batalin jihadnya, turun dari kudanya, menyelesaikan masalah kritik dari Imam Is Abdul Salam. Sultanul Aulia juga, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, mengkritik penguasa Baghdad. Kenapa? Karena membuat keputusan yang menyusahkan rakyat. Ya, ada keputusannya yang bikin rakyat. Itu dikritik di mimbar Jumat, Pak. Makanya bukan berarti kritik itu tanda kebencian, enggak, Pak. Ulama kita itu mengkritik kenapa di depan umum, supaya rakyat tahu bahwa ulamanya enggak diam, ulamanya tidak bungkam. Terus kesalahan itu, kalau dia kesalahan sifatnya aib pribadi yang banyak masyarakat tidak tahu, nasihatinya diam-diam juga, ya, tersembunyi. Tapi kalau bersifat masif, akibatnya, efeknya rakyat sudah tahu semuanya, maka yang terang-terangan harus dikritik secara terang-terangan. Nah, rumus sesederhana ini aja Pak, ada yang nggak paham loh. Oh, nggak boleh. Akhirnya apa? Ini menjadi senjata para pejabat untuk membungkam ulama, ya. Nah, sehingga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita orang-orang pengajian, kalau toh kita nggak berdemo, nggak ikut bersama mahasiswa, minimal kita sadarkan di masjid kita ini bahwa politik itu, hadirin, bukan hal yang tabu dibicarakan di masjid selama bukan politik praktis. Karena dengan politik, Pak, kalau kita tidak melek politik, masalahnya apa? Ekonomi kita bergantung dengan politik kita, masyarakat kita bergantung dengan politik kita. Apa dikira kalau kemudian politik kita rusak, kita bisa ibadah dengan tenang? Nggak bisa, Pak, ya. Ini mungkin sedikit jawaban dari kami. Wallahu a'lam bishawab, dan waktunya sudah habis, ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Mari kita khususkan jemaah, semoga lekas dihadirkan di negeri kita ini pemimpin-pemimpin yang soleh, wabil khusus di Kalimantan Timur, wabil khusus lagi di Samarinda. Kita punya pemimpin yang takut kepada Allah, sayang kepada kita semuanya, bisa mengantarkan kepada kebahagiaan, kesuksesan kita dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa qalinatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tufarriq jam'ana hadha illa bid-dambi maghfur wa sa'i mashkur wa amalin تقبل المبرور وتجارة لن تبر يا عزيز يا غفور. اللهم يا ربنا إنك جعلت سورة الفاتحة لمن قرأها ولمن قرأت ألف شفاء ألف دواء ألف علم ألف هاجة فأقضي الحاجتنا يا الله.
لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ربنا يا رب يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آخر كلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.